Mohon penjelasan hadis halaman 11. Atil amanata ila mani tamanaka wala tahun man khonaka. Tunaikanlah amanat orang yang mempercayakan kepadamu dan janganlah kamu berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. Apa yang perlu dijelaskan itu sudah sangat jelas. Kalau panjenengan atau saudara ini diberi kepercayaan atau satu amanah oleh orang lain, maka tunaikan dengan maksimal. Apapun itu amanahnya, disebut amanah berarti dalam hal kebaikan loh ya. Kalau dalam kemaksiatan itu bukan amanah. Maka misalkan saudara diberi amanah di kampung sebagai bendahara RT misalkan, tunaikan sebaik-baiknya amanah itu. Ya, jaga betul keuangannya, jangan digunakan untuk pribadi. Gunakan untuk kemaslahatan masyarakat di kampung saudara. Jangan digunakan untuk pribadi. Dan jangan diutang. Meski saudara yang megang uang, ning ojo diutang. Amanahnya itu bukan untuk jenengan pakai dulu, bukan. Amanahnya jenengan sebagai bendahara RT itu untuk memegang keuangan di situ. Ya, amanahnya bukan untuk dipakai dulu. Kok nak duit diijoli, bukan begitu. Amanahnya yang jenengan dipercaya. Misal kita di cabang misalkan, bendahara cabang itu amanahnya hanya membawa keuangan itu, menjaga keuangan itu. Dia nanti untuk kebutuhan-kebutuhan majelis dari situ. Amanahnya bukan untuk dipakai pribadi, dijilih dalam arti diutang sik, itu bukan. Kalau jenengan utang sik, sekalipun engkau iso ngijoli, itu termasuk tidak amanah juga. Karena amanahnya bukan untuk itu. Maka tunaikan dengan maksimal. Tunaikan dengan maksimal amanah orang yang memberikan amanah kepadamu. Wala tahun man khonaka, dan jangan kamu berkhianat terhadap orang yang mengkhianatimu. Nah, orang yang mengkhianatimu jangan kamu balas dengan kamu mengkhianatinya. Lah kalau itu yang saudara lakukan, podo wae, sama saja dengan fulan mengkhianatimu, kamu balas dengan mengkhianatinya. Terus sekarang bedanya saudara dengan fulan itu apa? Bedanya orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu itu apa? Dan orang Islam yang ngaji itu orang Islam yang tahu tuntunan. Orang yang tahu tuntunan, perintahnya idfa' billati hiya ahsan. Balas dengan kebaikan. Orang yang mengkhianatimu itu berarti berbuat sesuatu keburukan kepadamu. Namun kalau kamu itu orang Islam yang tahu tuntunan, yang alim, jangan balas dengan berbuat buruk kepada fulan tadi, ikut-ikutan berkhianat. Nek itu yang dilakukan berarti tidak ada bedanya, sama saja. Ngerti tuntunan atau tidak ngerti tuntunan sama saja. Maka kalau ada orang yang mengkhianatimu, misalkan ya, kamu menitipkan sesuatu pada orang itu, misalkan uang, satu saat nanti akan kamu ambil, mungkin titip dalam 1 bulan, karena mungkin kebetulan jenengan sedang bepergian kemana gitu. Nah, dalam 1 bulan berikutnya, jenengan mau ngambil barang titipan itu ternyata sudah dipakai oleh orang yang jenengan beri titipan. Berarti orang ini telah mengkhianati amanah yang panjenengan berikan. Lah nanti jangan saudara balas. Satu saat orang itu tadi mungkin satu hari titip sesuatu kepada panjenengan, entah titip motornya atau titip apanya, lantas jenengan balas mengkhianati, tidak menjaga titipannya dengan baik. Lah berarti sama antara dia dengan saudara, sama-sama berkhianat, mengkhianati amanah yang diberikan. Maka tidak ada bedanya orang yang
berilmu, tahu tuntunan, dan yang tidak tahu tuntunan. Sedangkan Allah sudah memberikan perbedaan yang jelas. Qul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Az-Zumar ayat 9 itu di akhir ayat Az-Zumar ayat 9. Katakan, apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Tentu beda. Orang tahu tuntunan dengan yang tidak tahu tuntunan kok sama? Nah, ini aneh. Kalau menurut Allah harus beda. Kalau orang-orang yang tahu tuntunan dengan yang tidak tahu tuntunan kok sama-sama berkhianat terhadap amanah yang diberikan, maka itu sama-sama bodohnya. Sama-sama tidak tahu. Meskipun sebetulnya tahu. Maka orang yang betul-betul tahu itu bukan hanya tahu di kepala, di otak saja, namun tahunya sampai ke dalam hati. Sehingga tidak akan berkhianat, tidak akan balas dendam. Karena dalam Islam tidak ada balas dendam. Balas dendam dalam arti pengertian ini loh ya, beda dengan kisos dan lain sebagainya. Itu bukan balas dendam, itu hukuman yang seadil-adilnya karena Allah perintahkan. Balas dendam dalam hal sama-sama mengkhianati amanah itu tidak ada dalam Islam. Wala takhun man khonaka, kalau sama-sama kita balas dengan berkhianat, lantas bedanya apa? Sedang Allah sudah beri perbedaan yang tegas. Orang yang alim tentu tidak beda, tidak sama dengan ghairu alim, dengan orang yang tidak tahu. Nah, orang yang alim itulah ulul albab, orang yang punya akal sehat, punya nurani, fitrah yang suci, akalnya sehat, mata hatinya tajam melihat. Itu orang yang alim. Maka tidak akan membalas khianat orang yang mengkhianatinya.